Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Royhan, NIM 191420172. Kali ini di video ini saya bakal ngejelasin tentang asuransi. Nah, setelah kita ketahui bahwa kita pernah merasakan seperti kita mendapatkan asuransi atau tanggungan di kemudian hari. Nah, maka itu apa sih asuransi tersebut? Terkadang kita hanya mengetahui asuransi ini yaitu sebuah tanggungan atau uang yang akan kita dapat nanti di kemudian hari. Nah, lebih selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak menanggung mengikat diri kepada yang tertanggung dengan membayar premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kehilangan atau kerusakan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang tertanggung tersebut. Nah, pihak ketiga ini memiliki ada derita yang ditanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran peristiwa yang tidak pasti tersebut seperti meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan tersebut. Jadi kurang lebihnya asuransi ini yaitu perjanjian kita dengan orang lain. Kalau misalkan dengan suatu kelompok kita memberikan premi asuransi, nah nanti di kemudian hari kita mendapatkan imbalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apa sih yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Terkadang kita melihat bahwa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional ini, yaitu kalau bank syariah kita melihat dengan adanya unsur kerjasama atau bagi hasil, sedangkan di dalam bank konvensional ini terdapat adanya bunga. Nah, lalu apa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional ini? Terdapat beberapa perbedaan yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini, yaitu dalam sistem kerjanya, bahkan dalam produk-produknya. Pertama, ada atau tidaknya Dewan Pengawas Syariah. Nah, di dalam asuransi syariah ini selain diawasi oleh OJK, asuransi syariah ini diawasi pula oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana. Jadi nanti segala investasi atau produk-produk yang dipasarkan itu sesuai dengan syariat Islam tidak, dan investasi yang divestasikan ke siapa dana ini, misalkan ke bank itu harus bank syariah juga, jangan bank konvensional. Jadi seperti itu. Nah, untuk asuransi konvensional ini hanya diawasi oleh OJK saja, Otoritas Jasa Keuangan, tidak diawasi oleh MUI atau Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Nah, kedua, dilihat dari akad. Dalam asuransi syariah ini menerapkan sistem tolong menolong atau takafuli. Nah, artinya takafuli ini tolong menolong antara kedua belah pihak atau lebih saling menolong antara satu sama lain. Misalkan contoh si A memberikan premi asuransi. Nah, nanti ketika memberikan si B juga ikut berasuransi dan memberikan dana. Ketika si B ini mengalami jatuh sakit atau meninggal, maka premi asuransi dari milik A ini akan dialihkan atau diberikan kepada si B ini. Nah, jadi saling tolong menolong gitu ya. Sedangkan di asuransi konvensional ini hanya itu menerapkan sistem akad jual beli atau tadabuli. Jadi seperti kita tuh menjual dan membeli asuransi tersebut gitu. Tidak ada istilah saling tolong menolongnya, itu hanya kepentingan pribadi saja. Yang ketiga, dilihat dari investasi dana. Kalau dari asuransi syariah, investasi dana ini berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil mudharabah. Nah, jadi investasi dana ini nanti akan dana yang dihibahkan yang diberikan oleh si penanggung tersebut akan diinvestasikan ke bank-bank. Yaitu artinya dengan banknya harus bank yang misalkan yang syariah, bukan yang konvensional. Sedangkan untuk asuransi konvensional ini investasi dana berdasarkan bunga. Jadi ada bunga, bukan berdasarkan bagi hasil. Sedangkan bunga itu riba dan riba itu haram. Nah, yang keempat yaitu ada kepemilikan dana. Nah, untuk asuransi syariah ini kepemilikan dana terkumpul dari nasabah atau premi merupakan milik peserta. Jadi bukan milik perusahaan. Perusahaan hanya memegang amanah untuk mengelola uang tersebut. Nah, nanti itu seperti pada prinsip tolong menolong takafuli. Sedangkan pada asuransi konvensional ini dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas mengelola uang tersebut. Jadi uang tersebut tuh dikelola bebas untuk dikelola atau mungkin diinvestasikan tersebut salah satunya ya. Jadi bukan hanya yang megang saja gitu, tapi dikelola. Artinya di sini uangnya ini sebenarnya bukan disimpan secara utuh, tetapi dikelola dulu oleh si
pemilik perusahaan asuransi tersebut. Nah, yang kelima ada pembayaran klaim. Nah, pembayaran klaim ini dari rekening tabaru atau dana kebajikan. Dana kebajikan ini tadi dana yang memberikan premi asuransi untuk saling tolong menolong. Seluruh peserta sejak awal sudah diikhlaskan. Jadi diikhlaskan dananya diberikan kepada peserta asuransi tersebut oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi masalah. Artinya bila terjadi masalah ini ketika nanti seseorang atau orang lain yang mengalami kerugian atau meninggal itu memakai dana kita. Jadi rekening dana kebajikan tersebut. Nah, sedangkan dalam asuransi konvensional ini ya, terdapat dari rekening dana perusahaan. Jadi hanya memakai dana rekening perusahaan tersebut. Jadi ya, seperti tadi bahwa perusahaan bebas mengelola uang-uang tersebut. Nah, yang keenam itu adanya keuntungan atau profit yang didapat. Nah, di asuransi syariah ini dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil. Jadi nanti perusahaan pun mendapatkan keuntungan, tetapi dari prinsip bagi hasil antara si penanggung dan tertanggung tersebut. Artinya ada nasabah dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. Jadi di asuransi konvensional ini semua dana yang diberikan premi asuransi yang diberikan oleh asuransi syariah ini semuanya dimiliki dana oleh perusahaan. Tetapi nanti sesuai dengan kesepakatan si penanggung ini, si yang tertanggung ini nanti akan diberikan lagi ketika misalkan sudah jatuh tempo. Misalkan asuransi tersebut jatuh temponya misalkan 5 tahun sekali. Nah, itu akan diberikan oleh perusahaan untuk si tertanggung tersebut. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi antara konvensional dengan bank syariah itu prinsip perbedaannya seperti itu yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, terkait dengan asuransi syariah ini, kita sering mendengar tentang BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini merupakan badan penyelenggara jaminan nasional, yaitu ini bergerak dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi PNS, pensiun, para TNI dan Polri, veteran klinis kemerdekaan, beserta keluarganya. Nah, dalam BPJS ini merupakan penyelenggaraan program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program sistem kesehatan tersebut yang tercakup dalam sistem jaminan sosial nasional atau disebut dengan SJSN, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Itu semua tercakup dalam BPJS Kesehatan. Nah, pertanyaannya, apakah BPJS Kesehatan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam? Nyatanya BPJS Kesehatan ini belum terakui oleh MUI atau fatwa MUI tersendiri. Artinya dalam pengelolaannya dalam BPJS Kesehatan ini belum ada Dewan Pengawas Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Nasional, tersebut dengan DPS. Nah, artinya dalam BPJS Kesehatan ini dalam segala produk, investasi dan segala sistem kerjanya itu belum menerapkan prinsip syariah, belum adanya acuan untuk membuat prinsip syariah menerapkan prinsip syariah itu sendiri. BPJS Kesehatan ini masih di dalam naungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 yang dibuat oleh Presiden itu sendiri. Nah, BPJS ini diklaim masih terdapat ketidakpastian dalam harga atau premi angsuran atau bayaran yang harus dibayarkan oleh si nasabah tersebut kepada perusahaan. Dalam akadnya pun bukan termasuk dalam akad takafuli atau tolong menolong. Di sini termasuk ke dalam akad tadaburi atau antara jual beli. Misalkan contoh nih, kita mendapatkan kartu BPJS. Nah, dalam BPJS kita harus membayar angsuran atau premi setiap bulan sekali, misalkan 15.000 atau 30.000 sesuai dengan kesepakatan harga yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan itu sendiri. Nah, artinya di dalam BPJS ini terdapat ketidakpastian dalam harga tersebut. Nah, terus kalau dalam BPJS Kesehatan ini, BPJS Kesehatan dalam investasinya belum semuanya harus ke bank syariah. Jadi mereka itu mungkin ada yang ke bank-bank menginvestasikan ini perusahaan-perusahaan yang konvensional atau bank-bank yang konvensional. Sedangkan untuk menjadi asuransi syariah, untuk menginvestasikan itu harus kepada perusahaan atau bank-bank yang juga menerapkan prinsip syariah itu sendiri. Artinya di sini ada hubungan antara bank syariah sendiri dengan bank syariah itu sendiri, atau antara perusahaan syariah dengan asuransi syariah itu sendiri. Nah, jadi bahwa dikatakan bahwa BPJS Kesehatan ini belum menerapkan prinsip-prinsip akidah prinsip-prinsip syariat Islam dikarenakan memang belum diakui oleh MUI sendiri. Tetapi fatwa MUI ini pun
mengajukan bahwa BPJS Kesehatan ini harus diubah sesuai dengan syariat Islam agar pemerataan jaminan kesehatan nasional ini terjamin merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.